Halo, di video ini saya mau kasih lihat untuk penggunaan masking, adjustment layer, layer style, sama blending mode di Photoshop ya. Oke, jadi saya akan pakai contoh yang kemarin yang dari pen tool ya. Jadi ada gambar yang udah dipotong ya, yang sisa gambarnya dihilangin. Di sini pakai masking, terus ada background gitu ya. Oke, saya mau bahas lebih lanjut untuk masking ya. Jadi kemarin kalau mau lihat maskingnya bisa tahan Alt terus klik maskingnya ya. Nanti kelihatan maskingnya. Terus kalau masking itu kalau hitam berarti dia hilang gambarnya. Terus kalau putih gambarnya kelihatan gitu ya. Nah, kalau mau di disable bisa klik kanan, disable layer mask. Ini gambar aslinya. Ini yang udah dikasih masking. Nah, terus kalau dilihat di sini kan karena gambar ininya saya kecilin, saya scale kecilin, terus ini kepotong sini ya, berarti sini masih ada putihnya. Ini kita bisa pilih yang masking ada dua. Ini gambar aslinya, ini maskingnya. Ya, saya alt klik. Saya mau tambahin sini biar hitam aja semua. Oke, jadi tinggal pilih. Kita pakai pen bucket. Kita isi aja warna hitam gitu ya. Jadi benar-benar yang kelihatan kalau misalnya di sini masih ada sisa, kita pakai brush aja. Kita brush ya. Biar hitam semua ya. Jadi benar-benar yang kelihatan cuma karakternya doang. Saya alt klik lagi. Oke. Nah, tuh kalau misalnya mau nambahin di gambarnya, misalnya mau ditambahin si Batman mau kelihatan juga ya. Kita tinggal edit aja maskingnya. Berarti bisa gini. Kita edit maskingnya, kita pilih maskingnya. Ingat kalau putih itu kelihatan berarti kita tinggal warnainnya putih. Nanti Batman-nya kelihatan ya. Nanti kalau misalnya ada bagian yang nggak perlu, kita ganti warnanya jadi hitam di sini. Pencet X aja. X buat nge-switch warna di sini. Terus kita warnain hitam gitu. Ya, atau mau pakai cara yang pakai pen tool kemarin lagi bisa. Ya. Dan seterusnya. Jadi tinggal kalau kelebihan bisa balikin lagi ke putih. Atau nggak pakai pen tool, bikin selection, nanti di pen bucket pakai ini, pen bucket warna putih atau warna hitam gitu ya. Oke, jadi itu buat masking, jadi masih bisa diedit ya. Setelah selesai masih bisa diedit. Bisa juga masking ini di apply. Jadi kalau di apply dia jadi layer sendiri, maskingnya hilang ya. Jadi udah tinggal si emotnya doang. Yang gambar lain kalau lihat di sini udah nggak ada masking lagi di sini karena udah di apply gitu. Nah, itu opsionalnya mau di apply atau enggak. Jadi ini bisa di apply. Oke. Nah, berikutnya saya mau ngomong adjustment layer. Misalnya kita mau rubah background ini warnanya atau mau rubah brightness-nya ya. Bisa rubah brightness, bisa rubah warna. Kita bisa ke sini image, adjustment. Misalnya saya mau rubah warna deh, pakai hue saturation gitu ya. Nah, sini kita bisa ganti hue-nya. Bisa rubah misalnya jadi hijau. Diatur saturation-nya, terang gelapnya gitu ya. Itu oke. Nah, kalau kita pakai pilih layer terus langsung kita rubah dari image adjustment, ini kalau misalnya suatu saat kita perlu warna aslinya ya, yang biru tadi yang asli, antara kita mesti undo ya, kalau undo-nya masih ada, atau enggak kita buka file aslinya kita masukin lagi gitu. Nah, ini kan agak kita sebutnya destruktif ya, karena kita nggak bisa balik ke yang aslinya. Yang aslinya udah berubah permanen gitu ya. Kalau misalnya nanti perlu lagi ganti warna lain, terus nanti perlu ganti ke warna lain lagi, itu destruktif. Kita soalnya gambar asli kita rubah.
Nah, ada caranya yang non-destruktif, kita pakai namanya adjustment layer. Ya, jadi cara kayak gini. Misalnya kalau kita mau rubah backgroundnya, kita pilih background di sini di bawah, ya di sebelah yang masking ini ada adjustment layer namanya. Kita di sini macam-macam, ada banyak, mirip kayak di image adjustment sini. Ya, misalnya saya mau ganti warna, tinggal kasih hue saturation, nanti dilihat keluar layer baru di atas sini ya. Namanya hue saturation, ini namanya adjustment layer kayak gini. Terus ini bisa diganti. Misalnya ke sini. Ya. Kayak gitu oke. Nah, kalau misalnya mau balikin ke asli tinggal bisa dimatiin adjustment layernya gitu. Lalu misalnya mau diganti lagi ke warna lain, ya tinggal klik ini, nanti di sini ada adjustment layernya. Jadi bisa double klik di ininya. Nanti mau ganti lagi misalnya mau jadi merah. Itu jadi non destruktif, kita masih punya gambar aslinya. Oke. Terus misalnya contoh lagi, ini saya balikin ke yang sini aja ya. Misalnya saya mau ganti bajunya si Emmet jadi warna biru gitu ya. Nah, ini bisa kita kasih adjustment layer juga, di saturation, terus kita ganti gitu. Nah, tapi kalau diganti, ini kan akan merubah semua layer yang di bawahnya ya, termasuk backgroundnya ya. Padahal saya cuma mau si Emmetnya doang, bajunya doang yang berubah. Nah, di sini bisa ada namanya di sini, di clip ya. Di clip ke bawah. Jadi kalau ini di clip adjustment layernya, dia cuma pengaruh ke layer yang dia ngeklip gitu ya. Sama. Pokoknya kalau adjustment layer dia akan merubah semua layer di bawah adjustment layernya. Tapi kalau kita mau cuma adjustment layer cuma pengaruhin layer yang ada satu layer di bawahnya, kita klik gitu ya. Bisa pencet ini atau enggak di sini kita tahan alt terus taruh kursor di tengah-tengah layer di garis yang antara layer sini, kita klik. Nanti ini kalau di klip ada gambar panah gitu ya. Berarti adjustment layer cuma pengaruh ke layer yang bawahnya. Oke. Nah, terus berikutnya kalau misalnya ini mau misalnya diganti jadi warna biru gitu ya. Biru gini. Mungkin gini lah. Nah, terus kalau misalnya kita mau cuma mempengaruhi bajunya ini kan kena ke semua ya sampai ke mukanya juga ya. Nah, ini kita bisa kalau dilihat di adjustment sini ada maskingnya nih ya. Kalau sekarang dilihat kan maskingnya putih. Berarti ini semua yang tadi kita adjust pengaruh ke semua gambar ya. Nah, kalau misalnya kita mau cuma pengaruh ke bajunya, bisa aja kita pakai brush ya. Pilih ini masking yang di adjustment layer, kita ganti ke hitam, berarti hitam kan nggak kelihatan ya. Kita pen aja ininya. Jadi cuma kelihatan bajunya. Atau bisa juga ini kita dari putih adjustment layer kita pen bucket dulu jadi hitam, jadi adjustment layer nggak kelihatan. Terus kita pakai warna putih, kita keluarin warnanya. Yang bagian mana yang mau berubah warna. Misalnya kayak gini. Kalau kelebihan tadi tinggal ganti jadi warna hitam, kita pen lagi gitu. Bolak-balik aja. Atau mau pakai pen tool lagi untuk selection biar rapi bisa ya. Misalnya kayak gini. Oke. Terus kalau misalnya mau kakinya yang kanan dan kiri warnanya beda ya kita kasih adjustment layer aja lagi. Misalnya kasih hue saturation lagi, kita klip lagi ke bawah gitu ya, biar pengaruh ke ini doang. Misalnya saya mau kakinya yang satu warnanya pink gitu ya. Itu terus kita kasih maskingnya, kita hitamin lagi. Itu ya. Sekarang saya ganti ke yang putih.
Misalnya mau yang kaki yang ini warna pink gitu. Tinggal di warnain gitu. Dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat nggak jadi kakinya nggak mau jadi pink, mau warna aslinya lagi, tinggal matiin aja gitu ya. Dan terus ini bisa diatur juga opacity-nya. Jadi mau seberapa kuat efek adjustment layer bisa diatur di sini. Gitu ya. Jadi non-destruktif. Kita selalu punya gambar aslinya. Sama kayak masking itu juga non-destruktif ya. Jadi kalau suatu saat kita perlu karakter lainnya keluar di sini, kita tinggal atur maskingnya. Kayak gitu. Oke. Di sini banyak ya adjustment layernya. Misal kalau mau bikin lebih terang, bisa mainin brightness kontrasnya. Ini untuk semua layer. Kalau mau layer tertentu doang bisa di clip. Atau kalau mau lebih rapi lagi kita bisa bikin group gitu ya. Misalnya ini karakter kita masukin ke grup sendiri gitu ya. Itu. Nah, terus brightness kontrasnya taruh di atasnya, cuman mau pengaruh ke karakter. Saya klik ke karakter gitu. Jadi kita bisa atur dia pengaruh ke yang layer mana. Kayak gitu. Kalau mau dihapus ya tinggal klik, drag aja ke tong sampah kayak gitu ya. Itu adjustment layer. Nah, berikutnya ada namanya layer style ya. Jadi ini untuk ngasih efek ke layernya. Misalnya kalau saya klik di layer yang si emmet, ini saya double klik di pinggir sini ya, di bagian yang kosong nih di layernya. Saya double klik nanti keluar window kayak gini. Dan di sini ada layer style. Ini dia akan merubah kayak ngasih efek ke layer ya. Bisa bevel emboss ya. Bisa dikasih stroke. Misalnya kalau mau ada optionnya kita klik ini aktif nggak aktif efeknya. Kalau mau optionnya klik di efeknya. Misalnya kita mau stroke kayak stiker gitu ya. Dikasih stroke-nya di outside, ada outside, inside, center, nanti dicobain aja mau seberapa gede size-nya gitu. Nah, kalau di sini keluar ini karena tadi di sini mungkin maskingnya ada yang kurang rapi ya. Ini tinggal kita masking, kita tambahin aja di sini. Gitu ya. Nanti dia hilang gitu. Karena ini soalnya masking. Jadi bisa dibenerin. Jadi kalau mau edit lagi tinggal double klik aja. Nanti kalau ada layer style di sini ada tulisan FX gitu ya. FX bisa dinyalain, matiin. Di sini ada previewnya buat ngelihat efeknya ya. Nah, ini nggak kelihatan karena tadi udah kita kasih dulu. Misalnya kalau saya tambahin drop shadow gitu ya. Saya matiin. Saya tambahin drop shadow. Ini saya cancel dulu. Saya hapus dulu coba ya. Ini bisa klik kanan, clear layer style gitu ya, nanti hilang. Misalnya kalau saya tambah drop shadow, di sini previewnya cuma buat lihat efeknya kayak apa gitu ya. Drop shadow itu bisa diatur opacity-nya, distance-nya kayak gitu ya. Nah, ini nanti bisa dipakai buat macem-macem, nanti bisa dicobain sendiri mau pakai yang mana, mau dipakai semua atau pakai salah satu. Nanti efeknya bisa beda-beda ya. Bisa dieksplor sendiri. Tadi kalau misalnya udah selesai nanti di sini ada tulisan FX berarti ada layer FX-nya. Kalau mau di delete tinggal klik kanan clear layer style gitu ya. Oke, itu layer style. Sedikit aja nanti bisa dieksplor sendiri efeknya kayak apa. Nah, yang terakhir kita mau ngomongin blending mode ya. Jadi blending mode ini dia ngerubah ini ya. Misalnya kalau kita ada layer, ada 2 layer ya, dia akan merubah warna layer di atasnya berdasarkan blending mode-nya. Di blend ke layer bawahnya. Misalnya kalau saya pilih yang ini, gambar ini, di sini ada banyak blending mode-nya di sini. Biasanya ininya normal, nanti di sini ada lighten, ada screen gitu ya. Nah, ini dengan dirubah
blending mode-nya dia akan dapat efek yang berbeda. Biasanya kalau blending mode-nya dia akan ngilangin warna tertentu gitu ya. Bisa warna terangnya dihilangin atau warna gelapnya gitu. Nah, mungkin kalau untuk nanti aplikasinya di 3D ya misalnya ya, untuk bikin kompos gambar ya, compositing gambar. Jadi misalnya saya punya hasil render kuda ini ya. Terus di sini ada namanya render pass ya. Jadi ini dibagi-bagi, bayangannya terpisah, lampunya terpisah gitu ya. Nah, yang pertama kan saya mau taruh gambar kudanya di background yang ini. Ya. Jadi ini saya mau masking dulu. Nah, kebetulan di sini saya udah ada maskingnya. Saya bisa pilih aja maskingnya, saya copy, ya saya select all, Ctrl A, saya copy Ctrl C, terus ini saya hide. Terus di gambar yang ini saya mau kasih masking. Lalu saya mau paste maskingnya di dalam sini ya, tinggal ke channel. Terus saya nyalain beauty mesh-nya, saya paste, saya matiin lagi. Nanti yang bagian itemnya udah ke masking. Gitu. Jadi cuma ada gambar kudanya sama background. Oke. Nah terus berikut saya punya yang bagian shadow. Nah saya shadow-nya ini saya cuma mau ambil warna hitamnya doang. Saya nggak butuh warna putih. Ya. Nah kalau mau ngambil warna hitam, ngilangin warna putih, biasa di sini blending mode-nya pakai multiply. Ya. Nah ini begitu di layer dikasih blending mode multiply, yang warna putihnya hilang semua, sisanya warna hitam, jadi cuma dapat shadow-nya kayak gitu. Ya. Ini saya kalau visibility saya nyalain matiin kelihatan ya efeknya. Terus kalau mau seberapa kuat tinggal dimainin opacity-nya kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya saya punya lampu dari kanan sama dari kiri. Ya. Misalnya saya mau yang kiri deh, yang rim 2 ini. Nah, saya mau hilangin, saya cuma mau putihnya doang, berarti saya mau hilangin hitamnya ya. Nah, ini saya bisa pakai screen. Kalau multiply ngilangin putih, kalau screen ngilangin hitam gitu ya. Screen. Nah, putihnya kelihatan, cuma warna di badan yang kudanya ini kan berubah ya, jadi lebih terang ya. Kenapa? Karena ini kalau lihat normal lagi, di bagian badan kuda ini nggak benar-benar hitam. Nah, kalau kita mau bikin jadi benar-benar hitam, kita bisa pakai level ya. Nah, levelnya ini mau pakai adjustment layer, bisa, atau mau pakai yang tadi langsung di sini. Ya, nah, kita coba pakai adjustment layer aja. Ini saya kasih adjustment layer level, saya klip ke yang rim 2 ya. Oke, saya mau bikin putihnya lebih terang, jadi yang sebelah kanan saya naikin, yang hitamnya lebih hitam gitu ya, lebih gelap. Berarti yang kiri saya majuin. Nah, ini mid tone-nya saya mau, ini bisa diatur. Mau jadi lebih terang sininya atau mau gelap semua. Nah, ini diatur. Nanti saya mau ambil yang mana, misalnya saya cuma mau ambil putihnya, kita atur ya levelnya. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau udah, baru layer yang rim ini kita ganti ke screen. Kayak gitu. Nah, jadi cuma dapat putihnya doang. Hitamnya hilang semua, terus ini opacity bisa saya turunin. Ya. Saya mau terang. Terus misalnya saya nggak mau di bagian matanya ini kena lampu ya. Di sini ada kayak ada putih sedikit nih di matanya. Ya ini bisa dikasih masking. Terus kita warna hitam aja bagian sini. Jadi dia nggak kena. Atau misalnya bagian lain, misalnya yang ini saya nggak mau ada highlight putih di sini. Gitu ya. Gitu. Nah ini sama. Kalau untuk yang rim 1 juga bisa kayak gitu ya. Jadi pakai kombinasi, pakai blending mode, pakai adjustment layer, pakai masking kayak gitu.
Terus mungkin yang terakhir biasanya dikasih namanya AO, ini ambient occlusion gitu ya. Ini saya kasih multiply aja. Kayak gitu. Nah, kalau udah semua, ini nanti bisa diatur layernya, susunan layernya kayak apa. Kalau mau di grup bisa di grup biar rapi. Jadi kalau misalnya terakhirnya mau dikasih brightness contrast atau hue saturation atau yang lainnya lagi gitu ya. Misalnya kontras saya mau naikin deh gitu. Saya mau naikin gini. Ya, bisa nyalain matiin. Oke. Jadi itu tadi udah masking, terus adjustment layer ya buat ngatur bisa brightness contrast, hue saturation dan lain-lain ya. Tapi ini non destructive. Terus layer style dia buat ngasih efek ya. Terus yang terakhir blending mode. Jadi dia ngeblend layer yang atas dengan layer bawahnya. Kayak gitu. Nanti kalau untuk jenis-jenis dari ininya bisa dieksplor sendiri ya. Resource-nya banyak di internet, bisa dicari sendiri benar apa fungsi tiap ininya ya. Tapi yang biasa kepake kalau untuk saya biasanya antara multiply, screen, overlay gitu ya. Oke, jadi mungkin itu dulu aja. Silakan dicoba. Terima kasih.